Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani Hanafi, absen 12 dari kelas 11 RPL 1 SMK Telkom Purwokerto. Di sini saya akan menjelaskan tentang UML. Apa itu UML? UML merupakan Unified Modeling Language, adalah himpunan struktur dan teknik untuk pemodelan desain program berorientasi objek atau OOP serta aplikasinya. UML adalah metodologi untuk mengembangkan sistem OOP dan sekelompok perangkat tool untuk mendukung pengembangan sistem tersebut. UML mulai diperkenalkan oleh Object Management Group, sebuah organisasi yang telah mengembangkan model teknologi dan standar OOP sejak tahun 1980-an. Sekarang, UML sudah mulai banyak digunakan oleh para praktisi OOP. UML merupakan dasar bagi perangkat atau tool desain berorientasi objek dari IBM. UML adalah suatu bahasa yang digunakan untuk menentukan, memvisualisasikan, membangun, dan mendokumentasikan suatu sistem informasi. UML dikembangkan sebagai suatu alat untuk analisis dan desain berorientasi objek oleh Grady Booth, Jim Rembaugh, dan Ivar Jacobson. Namun demikian, UML dapat digunakan untuk memahami dan mendokumentasikan setiap sistem informasi. Penggunaan UML dalam industri terus meningkat. Ini merupakan standar terbuka yang menjadikan sebagai bahasa pemodelan yang umum dalam industri perangkat lunak, dan pengembangan sistem. Fungsi dari UML. Pertama, untuk menggambarkan batasan sistem dan fungsi-fungsi sistem secara umum dibuat dengan use case dan aktor. Dua, untuk menggambarkan kegiatan atau proses bisnis yang dilaksanakan secara umum dibuat dengan interaction diagram. 3. Untuk menggambarkan representasi struktur statik sebuah sistem dalam bentuk class diagram. 4. Untuk membuat model behavior yang menggambarkan kebiasaan atau sifat sebuah sistem dengan state transition diagram. 5. Untuk menyatakan arsitektur implementasi fisik menggunakan komponen dan development diagram untuk menyampaikan atau memperluas fungsionality dengan stereotypes. Lalu keunggulan dari UML. Yang pertama itu uniformity, merupakan pengembang cukup menggunakan satu metodologi dari tahap analisis hingga perancangan, memungkinkan merancang komponen antarmuka secara terintegrasi bersama perancangan PL atau perangkat lunak dan perancangan struktur data. Yang kedua, understandability, merupakan kode yang dihasilkan dapat diorganisasi ke dalam kelas-kelas yang berhubungan dengan masalah sesungguhnya sehingga lebih mudah untuk dia pahami. 3. Yang ketiga itu stability, merupakan kode program yang dihasilkan relatif stabil sepanjang waktu karena mendekati permasalahan yang sesungguhnya. Yang keempat terakhir yaitu reusability, merupakan dengan metodologi berorientasi objek dimungkinkan penggunaan ulang kode sehingga pada akhirnya akan sangat mempercepat waktu pengembangan perangkat lunak atau sistem informasi. Jenis-jenis dari UML. Yang pertama, sequence diagram. Sequence diagram menjelaskan interaksi objek yang disusun berdasarkan urutan waktu. Secara mudahnya, sequence diagram adalah gambaran tahap demi tahap yang seharusnya dilakukan untuk menghasilkan sesuatu dengan use case diagram. Bersifat dinamis, diagram urutan adalah interaksi yang menekankan pada pengiriman pesan atau message dalam suatu waktu tertentu. Sequence diagram menekankan penyusunan berbasis waktu untuk kegiatan yang dilakukan dengan suatu set dari objek berkolaborasi. Sequence diagram sangat berguna dalam membantu analisis, memahami spesifikasi real time, dan menggunakan kasus yang rumit. Diagram ini dapat digunakan untuk mendeskripsikan baik secara fisik dan logis interaksi antar objek. 2. Use case diagram. Use case adalah kegiatan atau urutan interaksi yang saling berkaitan antara sistem dan aktor. Use case bekerja dengan cara mendeskripsikan tipe interaksi antara user sebuah sistem dengan sistemnya sendiri melalui sebuah cerita bagaimana sebuah sistem dipakai. Use case juga digunakan untuk membantu perilaku atau behavior sistem yang akan dibuat. Sebuah use case menggambarkan sebuah interaksi antara pengguna atau aktor dengan sistem yang ada. Fungsi dari use case diagram. 1. Menjelaskan fasilitas yang ada. 2. Membuat tes dari kasus-kasus secara umum. 3. Komunikasi dengan klien. Yang ketiga,
Kelas diagram. Kelas diagram adalah sebuah kelas yang menggambarkan struktur dan penjelasan kelas, paket, dan objek serta hubungan satu sama lain seperti containment, pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. Kelas diagram juga menjelaskan hubungan antar kelas dalam sebuah sistem yang sedang dibuat dan bagaimana caranya agar mereka saling berkolaborasi untuk mencapai sebuah tujuan. Kelas diagram juga memiliki 3 area pokok, yaitu nama, atribut, dan operasi. Nama berfungsi untuk identitas pada sebuah kelas, atribut untuk memberi karakteristik pada data yang dimiliki objek, sedangkan operasi untuk memberikan sebuah fungsi ke sebuah objek. Yang keempat, activity diagram. Activity diagram dapat digunakan untuk alur kerja model, use case individual, atau logika keputusan yang tergantung dalam metode individual. Activity diagram juga menyediakan pendekatan untuk proses pemodelan paralel. Pada dasarnya, diagram aktivitas canggih dan merupakan diagram aliran data yang terbaru. Secara teknis, diagram aktivitas menggabungkan ide-ide proses pemodelan dengan teknik yang berbeda termasuk model acara, stats card, dan Petri nets. Ya, ini merupakan simbol dan notasi use case diagram. Ada 10. Yang pertama itu aktor, 2 dependensi, 3 generation, 4 include, dan 5 extend, 6 asosiasi atau association, 7 sistem, 8 use case, 9 kolaborasi, dan 10 not. Dan di sini ada keterangan-keterangan fungsi-fungsinya. Ya, terima kasih penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.